Selamat pagi adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Bapa karena berkat Tuhan kami dapat berkumpul di sini ingin belajar karena membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami dari segala firman Tuhan. Kami dapat memahami Tuhan apa yang kami belajar. Terima kasih Tuhan dalam nama kami. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dari bab 3, yaitu baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Bahan Alkitab dari Roma 6 ayat 1-6 dan Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Tujuan pembelajaran: 1. Mengimani dan mensyukuri atas pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kedua, menerapkan makna baptisan sebagai lambang pembasuhan diri. Ketiga, menjelaskan ajaran-ajaran mengenai makna baptisan. Anak-anak, apa itu baptisan? Apakah kalian sudah pernah dibaptis? Ya, ada yang sudah dan ada juga. Nah, baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus 74 dan Lukas 11 ayat 3, tampak adat istiadat Yahudi mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau membersihkan dengan air. Dalam kitab Roma 14, Rasul Paulus memberikan penekanan pada arti baptisan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Jauh sebelum Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, dalam tradisi Yahudi juga ada tata cara pembasuhan dengan air yang bermakna membasuh dosa manusia, seperti tokoh Alkitab Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Injil Markus 1 ayat 4-11 menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan dari Perjanjian Lama, itu Yahudi. Namun dengan pengertian baru, yaitu sekarang juga bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang dari pertobatan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 4 untuk menerima pengampunan dosa. Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus menggenapi nubuat mengenai dirinya. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari hambaan dosa itu artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan
melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita menjadi bangkit dalam hidup yang baru. Nah, anak-anak ibu, kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa. Aku berdosa, anak-anak semua berdosa karena kita penuh dosa. Karenanya manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu. Hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, perkataan, dan bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan dan ajaran Yesus. Jadi kita harus tetap berbuat baik dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama kita membahas baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat pembasuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Adat-adat pembasuhan perjanjian lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis, baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Akan tetapi, ada juga gereja yang hanya melakukan baptisan orang dewasa. Dalam Injil Lukas 19 ayat 6a, Matius 19 ayat 14a, Markus 10 ayat 14a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak datang kepadanya. Dia mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Yesus memberkati anak-anak, maka baptisan anak-anak memiliki dasar alkitabiah bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Jadi baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab, begitu pula baptisan orang dewasa. Dalam Matius 28 ayat 19 ayat sampai 20. Lalu kita membahas tentang baptis percik atau selam. Sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi perdebatan mengenai baptisan yang lebih alkitabiah. Namun Alkitab tidak memberi penekanan pada cara baptis tertentu. Di Alkitab tidak dikatakan mengenai baptisan, baik itu percik atau baik itu selam. Tapi Alkitab lebih memberi penekanan pada makna dari baptisan, karena yang terpenting itu adalah makna dari baptisan. Setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Jadi yang terpenting itu bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna dari baptisan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan baik itu percik, baik itu selam, itu tergantung tradisi gereja masing-masing. Karena yang terpenting dalam baptisan itu adalah ketika kita sudah dikuduskan dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah makna dari baptisan tersebut. Jadi, baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui dua sakramen, yaitu perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus.
Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah. Merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan yang mengakui 2 sakramen, yaitu perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Baptisan dilakukan sekali seumur hidup, baik itu percik, baik itu selam. Nah, tugas-tugas anak-anak ibu yaitu bacalah Alkitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 tentang kisah Naaman yang disembuhkan dari penyakitnya karena diminta Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan Markus 1 ayat 4 sampai 8 tentang baptisan Yohanes pembaptis. Dan yang kedua Markus 1 ayat 4 sampai 8 tentang baptisan Yohanes Pembaptis. Dan jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, apakah makna baptisan menurut bacaan Alkitab yang kamu baca di atas? Yang kedua, adakah unsur penting yang tidak boleh dilupakan dalam baptisan mengenai percaya? Yang ketiga, apakah perbedaan antara baptisan dalam kedua kitab di atas? Nah, ini dikerjakan dan sekalian anak-anak ibu juga mencatat apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita bernyanyi. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu Tuhan, kami dapat belajar mengenai baptisan Tuhan. Engkau ajarkan kami Tuhan agar tidak mempersoalkan soal baptisan percik atau selam, tetapi yang terpenting adalah Bapa kami dibaptis dalam nama-Mu. Bapa yang baik, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami dorong berdosa, kiranya ampunkan segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah permohonan kami. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan kalian sudah boleh pulang.